Kali ini kita bahas anime bertema pemburu iblis overpower atau anime dengan tema demons yang karakter utamanya terlibat dalam pertempuran melawan entitas bukan manusia, seperti melawan iblis, vampir, atau makhluk supranatural lainnya. Berikut adalah daftar anime dan pembahasannya. Jujutsu Kaisen. Ceritanya berfokus pada siswa kelas 1 yang menjadi murid di SMA Jujutsu atau sekolah khusus untuk mempelajari sihir kutukan. Di sana terdapat sebuah jimat bernama jari Ryomen Sukuna atau benda terkutuk yang semakin lama energi kutukannya akan semakin meningkat. Seorang siswa bernama Yuji Itadori tidak sengaja menemukannya, kemudian menjadi wadah kutukan setelah terjadi situasi berbahaya yang mengharuskannya untuk memakan benda tersebut. Biasanya jika ada seseorang yang memakan jimat itu, maka dia akan meninggal, dan kemungkinan terburuknya, tubuh orang itu akan dikuasai oleh iblis. Namun kedua hal tersebut tidak terjadi terhadap Itadori. Setelah memakan jari Sukuna, dia masih bisa mengendalikan tubuhnya dengan baik. Bahkan dia juga bisa mengendalikan kekuatan yang luar biasa. Alasannya adalah karena Ryomen Sukuna merupakan raja dari segala kutukan yang telah melintasi zaman sebagai pusaka terkutuk. Dia menjadi sumber energi kutukan yang dapat dikendalikan oleh Itadori. Karena Itadori terbukti memiliki bakat dan bisa mengendalikan Sukuna, maka dia menjadi murid pindahan di sekolah swasta bernama SMA Jujutsu. Di sana dia memiliki kewajiban untuk mempelajari sihir kutukan, untuk bertarung sebagai pemburu iblis, serta menyelesaikan tugas mencari pusaka terkutuk tingkat tinggi lainnya. Blue Exorcist. Dunia Blue Exorcist terdiri dari dua dimensi, yaitu dunia tempat manusia hidup dan dunia yang dikuasai oleh iblis. Ceritanya mengisahkan tentang Okumurarin, seorang remaja yang mengetahui bahwa dia dan adiknya adalah putra Satan yang dilahirkan sebagai manusia. Sebagai putra Satan yang telah mewarisi kekuatannya, pada suatu ketika Satan datang untuk membawanya pulang. Meskipun Satan gagal untuk membawanya, namun kejadian itu telah merenggut nyawa ayah angkatnya Rin. Rin kemudian bersekolah untuk menjadi seorang eksorsis dengan harapan dapat mengalahkan Satan. Dengan menggunakan pedang pembunuh iblis yang bernama Kurikara, akan ada saatnya Rin berhadapan dengan berbagai iblis. Ketika segel pada pedang terlepas, tidak hanya kekuatan iblis saja yang dia dapatkan. Tubuh Rin juga akan berubah menyerupai Satan. Taring dan ekor akan muncul pada tubuhnya, serta kekuatan dari api biru mampu untuk memusnahkan apapun yang dia sentuh. Di sekolah yang didirikan untuk melindungi dunia manusia dari serangan iblis, mereka berharap bisa menjadi pembasmi iblis yang kuat. Dari sinilah petualangan Rin untuk menjadi pembasmi iblis dimulai. Bersama dengan adik dan para siswa di akademi tersebut, mereka akan menghadapi banyak pertempuran. Sirius the Jaeger berawal ketika sekelompok orang yang disebut sebagai Jaeger mendatangi Tokyo. Alasan kedatangan mereka ke kota tersebut adalah untuk bertarung dan memburu vampir. Sebelumnya di kota itu telah terjadi pembantaian massal yang dilakukan oleh para vampir, dan semakin hari jumlah korban terus meningkat. Untuk mengatasi hal itu, maka pihak yang berwenang mempekerjakannya. Di antara mereka terdapat seorang pemuda bernama Yuli. Meskipun dia memiliki sifat pendiam, tapi ketika bertempur, dia dapat berubah menjadi sangat mencolok dan memiliki aura yang tidak biasa. Sejak awal, Yuli dikenal sebagai Sirius atau ras manusia serigala yang cukup kuat. Dia memiliki dendam terhadap para vampir karena di masa lalu, kampung halamannya telah dihancurkan oleh vampir. Dalam perjalanan yang dilakukan oleh Yuli bersama dengan Jaeger, mereka sering terlibat dengan pertempuran mematikan. Meskipun pada awalnya bekerja atas permintaan dari pihak yang berwenang, namun Jaeger sebenarnya melawan vampir demi tabut Sirius atau sebuah benda dengan kekuatan yang sangat besar. Sirius mengklaim bahwa benda itu adalah hadiah dari dewa, di mana di dalamnya terdapat semua jenis pengetahuan. Meskipun begitu, mereka tidak berniat untuk menggunakannya dan malah memutuskan untuk melindunginya dari para vampir.
Hakenden, berlatar di sebuah desa bernama Otsuka, di mana sebelumnya telah terjadi sebuah wabah yang menyebabkan hampir setiap penduduknya meninggal. Di sana terdapat beberapa orang yang selamat dari wabah tersebut, yaitu 2 anak laki-laki bernama Shino dan Sosuke, juga seorang perempuan yang bernama Hajime. Kini mereka bertiga hidup secara tersembunyi dan jauh dari lingkungan masyarakat. Salah satu dari mereka yang bernama Shino Inazuka memiliki pedang Murasame yang tertanam di bagian lengan kanannya. Sebelum terjadi peristiwa di desa Otsuka, dia telah berjuang dengan penyakit berbahaya, tapi pedang tersebut telah menyelamatkan hidupnya. Selain itu, pedang Murasame juga dapat menyebabkan pemiliknya mendapatkan kutukan. Sampai kapanpun, Shino akan memiliki tubuh seperti anak kecil. Dia juga mendapatkan kekuatan seperti kebal terhadap segala serangan spiritual dan mendapatkan kekuatan untuk menebas iblis, monster, dan semua makhluk spiritual yang dapat bangkit saat pedang Murasame digunakan. Namun di balik semua itu, diceritakan bahwa siapapun yang memiliki pedang tersebut akan menemui akhir yang tragis. Tapi sepertinya Shino tidak memperdulikan hal tersebut. Dia malah memanfaatkan pedang itu saat berhadapan dengan musuhnya. Kemono Jihen bercerita tentang sekelompok detektif yang bekerja untuk menyelidiki kasus yang berhubungan dengan iblis. Selain menyelesaikan kasus, mereka juga seringkali bertarung melawan binatang buas. Ketua serta seluruh anggota yang bekerja pada kelompok tersebut memiliki kekuatan dan kemampuan spesial. Oleh sebab itu, tidak ada satupun dari mereka yang dapat disepelekan. Kabane Kusaka merupakan karakter paling mencolok yang ada di anime ini. Dia merupakan mayat hidup yang memiliki keabadian. Dia memiliki kemampuan untuk memulihkan kembali bagian tubuh yang terluka. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah mati. Bahkan, meskipun kabarnya dipenggal dan kepalanya terpisah dengan tubuhnya, dia masih bisa berbicara dengan orang lain. Dia juga tidak merasakan sakit bahkan ketika kulitnya robek atau ketika tubuhnya terbakar. Apapun yang terjadi pada tubuhnya, dia masih bisa bergerak bebas tanpa merasa kesakitan. Selain kemampuan regenerasinya yang tinggi, dia juga mempunyai kekuatan super yang cukup besar. Dia dapat dengan mudah membasmi iblis atau hewan buas hanya dengan tangan kosong saja. Oleh karena itu, seringkali dia menjadi kunci keberhasilan pada misi yang mereka jalankan. Sousei no Myoji, monster aneh yang dikenal sebagai Kagare, tinggal di suatu tempat bernama Magano, atau dimensi lain yang sejajar dengan dunia tempat manusia tinggal. Diceritakan bahwa hanya pengusir setan saja yang dapat memasukinya, dan memiliki kemampuan untuk membasmi monster tersebut. Bercerita tentang sepasang pengusir setan muda berbakat yang menurut ramalan ditakdirkan untuk menikah, dan memiliki anak yang akan menjadi pengusir setan utama. Rokuro Enmado adalah karakter utama dari seri ini. Pada awalnya, dia memiliki impian menjadi seorang pengusir setan terkuat. Namun setelah insiden tragis menewaskan teman-temannya, dia mengalami trauma sehingga tidak lagi berkeinginan menjadi seorang pengusir setan. Akan tetapi, pertemuannya dengan perempuan bernama Benio Adashino mengharuskannya untuk kembali menjadi seorang pengusir setan. Pada suatu ketika, mereka berdua mendapatkan gelar Twin Star Exorcist karena keduanya dinilai memiliki tingkat kemampuan yang tinggi. Perempuan yang mendapatkan gelar bersama Rokuro itu pun bertekad akan membasmi semua Kagare, dan keduanya menemukan diri mereka semakin banyak terlibat dalam pertempuran sebagai pasangan eksorsis. Kyoko Suiri. Ceritanya berawal ketika seorang perempuan bernama Kotoko Iwanaga diculik oleh yokai selama 2 minggu dan diminta untuk menjadi dewa kebijaksanaan mereka atau menjadi perantara antara dunia roh dan dunia manusia. Dia setuju dengan permintaan tersebut, namun dengan mengorbankan mata kanan dan kaki kirinya. Akibatnya, setiap kali yokai mempunyai masalah yang ingin diselesaikan, mereka akan pergi menghampirinya untuk melakukan
melakukan konsultasi. Pada suatu ketika, Kotoko tertarik dengan seorang mahasiswa bernama Kuro Sakuragawa. Selain menyukainya, dia juga menyadari suatu hal yang lebih dari dirinya. Kuro Sakuragawa ternyata memiliki kekuatan supranatural keabadian dan bisa tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Seolah-olah sudah ada gambaran bahwa masa depan akan terjadi persis seperti apa yang dia pikirkan. Dia juga jauh lebih kuat daripada manusia normal, cukup kuat untuk melawan iblis yang ditakuti oleh kebanyakan orang. Kotoko dan Kuro pertama kali bertemu di rumah sakit, dan Kotoko percaya itu adalah cinta pada pandangan pertama. Tak lama setelah itu, Kuro putus dengan pacarnya, sehingga Kotoko memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Itulah penyebab dan alasan kenapa mereka berdua sering terlibat dengan kejadian supranatural. Peach Boy Riverside berlatar di dunia di mana iblis telah mengancam kehidupan semua orang. Sarutori atau Sally adalah seorang putri di suatu kerajaan. Dia seringkali merasa bosan dengan kehidupannya yang hanya terbatas pada kastil kecil. Suatu hari, iblis ganas yang dikenal sebagai Oni menyerang kerajaannya. Untung saja mereka diselamatkan oleh petualang bernama Kibitsu Mikoto yang dikenal mampu membasmi segerombolan iblis dengan memanfaatkan kekuatan pada matanya. Dia mahir bertarung dengan menggunakan katana panjang. Selain itu, kekuatan yang bahkan melebihi semua Oni dapat bangkit ketika mata persik miliknya mulai bereaksi. Diceritakan bahwa Mikoto memiliki ambisi untuk membasmi seluruh Oni, sedangkan Sally memutuskan untuk memulai petualangannya sendiri setelah sebelumnya menyaksikan Mikoto membunuh segerombolan Oni. Saat berada dalam bahaya, kekuatan mata pada Sally tiba-tiba bangkit. Meskipun mereka berdua mempunyai kekuatan yang sama, namun keduanya memiliki tujuan dan pemikiran yang berbeda tentang keberadaan Oni. Dororo berlatar di suatu zaman di mana peperangan antara klan di dalam negeri sering terjadi. Seorang pemuda bernama Hyakimaru dan bocah bernama Dororo melakukan perjalanan dan harus menghadapi berbagai iblis yang mencuri beberapa bagian tubuh milik Hyakimaru. Setelah menyelamatkan Dororo dari serangan iblis, anak kecil itu mendekati Hyakimaru dan mulai mengikutinya kemanapun dia pergi. Meskipun pada awalnya dia tidak dapat merasakan apapun karena panca inderanya telah hilang, tapi Hyakimaru dapat merasakan baik atau buruknya seseorang melalui jiwanya. Oleh karena itu, dia bisa membiarkan Dororo untuk mengikutinya. Setiap kali Hyakimaru mengalahkan iblis, maka bagian tubuh yang dicuri akan kembali kepadanya. Hal ini bisa terjadi karena iblis yang telah mengambil bagian tubuhnya merupakan sebagai bagian dari perjanjian antara iblis dengan ayahnya. Setelah sebagian besar iblis berhasil dikalahkan dan Hyakimaru mendapatkan kembali bagian tubuhnya yang hilang, Hyakimaru memiliki kebencian terhadap keluarganya dan bersumpah akan balas dendam. Heion Sedai no Ida Tentachi. Hayato adalah dewa muda yang hidup di dunia manusia. Dia selalu mendengar legenda tentang iblis yang disegel sekitar 800 tahun yang lalu. Namun karena dunia telah lama damai, maka dia tidak lagi peduli terhadap legenda tersebut. Hingga suatu hari, seseorang membangkitkan kembali iblis yang masih tersisa. Oleh karena itu, mau tidak mau maka dia bersama dengan dewa yang seusia dengannya harus mengalahkan iblis tersebut. Bagi dewa yang tidak mendapatkan pelatihan khusus, iblis itu sangat sulit untuk dikalahkan. Namun bagi Hayato, untuk mengalahkannya terbilang cukup mudah. Meskipun kepribadiannya terbilang buruk, tapi dia menjadi kuat karena telah dilatih oleh dewa bernama Rin yang merasa memiliki tanggung jawab karena memiliki pengalaman langsung ketika dunia hampir dikuasai oleh iblis. Ketika berhadapan dengan iblis, Hayato mampu mengeluarkan kekuatan ekstrim yang tak tertandingi. Selain itu, dia juga memiliki kekebalan tubuh yang memungkinkan tubuhnya pulih dengan cepat. Juga kemampuan para dewa untuk memanggil pedang keluar dari tubuh mereka.